Perkenalkan, nama saya Nia Asmiati, NIM A210-170-103. Di sini saya akan membuat vlog pembelajaran tentang menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Indikator yang akan saya bahas dalam vlog ini yaitu mendeskripsikan pengertian pendapatan nasional, menerapkan konsep pendapatan nasional, dan mendeskripsikan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pendapatan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional merupakan suatu hal yang cukup krusial untuk negara, khususnya negara Indonesia. Secara terminologi, pendapatan merupakan uang atau penghasilan yang diterima oleh seseorang ataupun badan usaha dalam bentuk sewa, upah, bunga, laba, tunjangan, dividen, hadiah, dan lain sebagainya. Sedangkan, jika dilihat dari analisis ekonomi makro, pendapatan adalah penghasilan nasional suatu negara. Demikian, pada dasarnya, pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh siapapun dalam berbagai bentuk yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dalam pada kurun waktu tertentu, di mana biasanya 1 tahun. Yang kedua, metode perhitungan pendapatan nasional. 1. Melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari satu barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dalam pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan P1 kali H1 ditambah P2 kali H2 ditambah PN kali HN. Keterangan N yaitu pendapatan nasional, P1 harga barang ke-1, PN harga barang ke-N, H1 jenis barang ke-1, dan HN jenis barang ke-N. Yang kedua, melalui pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Jadi, secara matematis, menurut pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dirumuskan sebagai Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y sama dengan pendapatan nasional, R pendapatan dari rupiah, gaji, dan lain-lain. W sama dengan pendapatan bersih dari sewa. I sama dengan pendapatan dari bunga. P sama dengan pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri selama satu periode tertentu. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, yaitu Y pendapatan nasional, C consumption atau konsumsi rumah tangga, I investment atau investasi, G government expenditure atau pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M adalah impor. Untuk belajar menghitung pendapatan nasional, kita harus mengenal terlebih dahulu mengenai beberapa konsep dalam pendapatan nasional. Antara lain, yang pertama yaitu tentang produk domestik bruto atau yang sering disebut dengan GDP. Produk domestik bruto atau GDP adalah jumlah total barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh unit-unit ekonomi di dalam negeri atau domestik dalam satu periode, yaitu dalam satuan tahun. Barang dan jasa yang diproduksi oleh badan usaha asing di dalam negeri juga termasuk di dalam Gross Domestic Product GDP. Sebagai contoh, perusahaan Y milik Jepang
memiliki cabang di Indonesia, maka hasil produksinya termasuk dalam GDP. GDP yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua yaitu produk nasional bruto atau yang sering disebut dengan GNP. Produk nasional bruto, gross national product, adalah total jumlah produk baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, umumnya dalam satuan tahun. Produksi tersebut termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri, misalnya pengusaha Indonesia yang beroperasi di negara asing. Rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga yaitu produk nasional neto atau yang sering disebut dengan NNP. Produk nasional neto, jumlah total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Penyusutan merupakan penggantian barang modal bagi peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi, biasanya berupa taksiran sehingga bisa terjadi kekeliruan maupun relatif kecil. Rumus NNP yaitu GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau yang disebut dengan NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah belas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi. Rumus yang digunakan NNI yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau yang lebih dikenal dengan PI. Pendapatan perseorangan adalah transfer payment atau semua penerimaan jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh yang bukan dari hasil balas jasa produksi masing-masing orang dalam masyarakat, tapi diambil dari pendapatan nasional tahun penghasilan yang didapat tanpa harus sebelumnya. Misalnya dana pensiun, bekerja, PNS yang mendapatkan uang, tunjangan pengangguran, dan lain-lain. Rumus PI yaitu NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Yang ketiga yaitu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional tentunya memiliki manfaat bagi suatu negara. Adapun manfaat perhitungan pendapatan adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup satu negara dengan negara lain. Yang ke-8 sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Ke-9 sebagai ukuran dari perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Demikian vlog pembelajaran yang saya berikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.